Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast informatif. Asik. Jadi hari ini kita kedatangan kakak-kakak mahasiswa dan juga siswa yang sangat spesial. Hari ini kita akan membahas tentang workshop kemarin yang baru saja kita laksanakan ya Kak. Yang pertama dari kakak mahasiswa ada Kak Aldi. Gimana kabarnya Kak Aldi? Alhamdulillah baik Kak Masita. Setelah workshop yang sangat memusingkan kemarin, gimana kabarnya? Apakah ada keluhan-keluhan yang terjadi? Sampai saat ini belum ada Alhamdulillah. dan sangat strong. Asik. Selanjutnya kita ke kakak siswanya, Kak Tri Alinza Dahlan. Dahlan. Seorang wakil ketua OSIS SMA Negeri 6 Gorontalo Utara yang sangat aktif di SMA. Ya, Gimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik-baik saja. Setelah ujian kemarin, ujian apa ya namanya? PAT. Ujian PAT kemarin. Ya, PAT itu penilaian akhir tahun. Oke. Jadi kita langsung saja masuk ke podcastnya. Jadi kita akan membahas tentang workshop. Yang pertama, saya mau ke Kak Aldi dulu. Gimana sih ekspektasi saat mulai dari sosialisasi yang dilakukan sampai ke tahap pelaksanaan? Apakah ada ekspektasi yang berbeda? Awalnya kan kami turun di PPL itu kan kami tidak punya program dan kami programnya itu tersusun di saat kita sudah berada di lokasi ini. Dan ekspektasinya itu kami berpikir bahwa untuk yang mengikuti workshop itu tidak banyak. Tapi pas kita langsung turun ke lapangan untuk sosialisasi, akhirnya membludak dan akhirnya komputer yang ada di Labcom itu tidak bisa menampung kapasitas yang ada mendaftar itu. Dan akhirnya kita membagi dan sampai berapa bulan ya itu kegiatannya karena saking banyaknya yang ikut itu workshop. Jadi Sampai tidak sesuai dengan dibuat ekspektasi. sesi per sesi. Iya, sampai walaupun bulan puasa libur, tetap kita melaksanakan itu karena memang mengejar waktu juga kan. Iya. Kemudian tantangan yang terjadi setelah melaksanakan itu atau saat sedang melakukan itu. Kalau tantangannya itu, kalau kemarin kan saya fokusnya di desain grafis. Kalau teman-teman lain mungkin informatika fokusnya di Microsoft Office. Tapi kalau tantangan untuk saya itu lebih ke siswa yang kurang paham tentang komputer karena ada yang pegang mouse sudah terputar-putar. Jadi karena memang mungkin karena gugup atau mungkin tidak pernah menggunakan komputer, jadi gitu tantangannya ke situ lebih membelajarkan dari awal. Ada juga bahkan yang tidak hafal letak-letak dari huruf-hurufnya. Iya. Mencari-cari Itu yang jadi tantangan itu waktu ada kegiatan workshop karena memang membelajarkan mereka itu dari awal sampai bisa membuat desain di Photoshop. Selanjutnya kita ke Kak Tri dulu. Ya. Apa yang membuat Kak Tri ingin mendaftar ke workshop ini? Pertama itu keinginan saya untuk mendaftar ke workshop itu karena saya melihat dari pandangan saya sendiri karena belajar teknologi itu Sangat penting. iya sangat penting. Apalagi saya sebagai siswa Anak organisasi ya, juga. apalagi anak organisasi maksudnya perlu itu yang adanya teknologi. Jadi menurut saya itu workshop itu sangat berguna, apalagi ada kakak-kakak dari mahasiswa sangat terbantu. Iya. Jadi saya terima kasih ya. Iya. Sama-sama. Memang fokusnya kemarin kita itu fokusnya di organisasi. Karena kan anak organisasi itu biasanya kalau membuat kegiatan itu kan perlu adanya medsos dan perlu adanya flyer dan lain sebagainya, baliho dan lain sebagainya itu mereka harus tahu cara membuatnya. Jadi sebenarnya fokusnya kami itu anak organisasi dan ternyata respon dari Kepsek katanya harus semuanya. Siapa yang mau ikut tidak dibatasi dengan organisasi itu. Namun yang dikecualikan itu kelas 12 karena kemarin kelas 12 ada ujian kalau tidak salah. Jadi ya alhamdulillah banyak yang. Jadi dari Kak Tri ini memang kemauan sendiri ya, bukan paksaan dari pembina tidak OSIS ada atau keterpaksaan dari orang lain. Oke, selanjutnya nih menurut Kak Tri sebenarnya penting tidak sebuah pengetahuan dasar tentang teknologi? Oh, sangat penting. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi,
kita kalau tidak punya pengetahuan teknologi itu nantinya kita apalagi tidak mempunyai skill dalam bidang teknologi itu sangat budak kayak kali bilang tadi mau budak karena bagaimana mau tidak tahu informasi apa yang harus terang Apalagi tahu. generasi generasi seperti saya Bagi generasi sekarang itu. iya Iya. Apalagi kita masuk ke era 5.0, Iya. semuanya berdasarkan butuh teknologi. teknologi ya itu. Kemudian kita ke Kak Aldi. Ada tidak ketakutan-ketakutan yang saat itu mengganggu saat mau melaksanakan workshop ini? Kalau takutnya itu kayaknya tidak terlalu besar. Cuman tetap ada takutnya kan, karena takutnya itu kemarin hampir programnya itu tidak sampai tidak selesai karena waktu kan, terus juga kita juga kan ada program KKN. Tetapi karena ada dukungan dari ini, alhamdulillah terlaksana sesuai dengan target. Cuman takutnya itu lebih ke situ, lebih tidak akan terlaksananya program itu sesuai dengan harapan kita itu. Karena sudah mepet. Tidak sesuai dengan Karena waktunya target. kan hanya 4 bulan. Ya. Dan juga waktunya disita oleh beberapa kegiatan yang ada. Jadi karena informatika juga kan ada program lain bersama jurusan lain. Jadi kita itu harus bisa membagi waktu. Sampai-sampai molornya kegiatan kita itu workshop itu karena ada kegiatan lain yang harus kita laksanakan. Iya, iya. Itu kita takutnya itu lebih ke tidak terlaksananya atau tidak berlanjutnya kegiatan itu. Kemudian untuk Katri, di antara keempat pelatihan ada Word, Excel, PowerPoint, juga desain grafis. Mana sih yang paling sulit nih? Yang paling sulit itu desain grafis. Desain grafis. Ya, karena mau edit itu yang setengah mati itu mbak edit itu. Terus kesan pertamanya saat membuka tampilan Photoshop itu? Kesannya itu bagaimana ya? Baik baik karena mau muncul gambar itu apa yang harus saya mau buat karena kan baru Ada pertama banyak kan sekali banyak tools, tools itu karena tools itu bukan cuma sedikit kan banyak jadi saya mana yang duluan yang saya mau pencet apa yang harus saya mau bikin ini jadi saya terkesan sekali. Terkesan sekali, Iya. apalagi saat membuat pen tool itu Iya, kan. betul. Kemudian kalau dibuat lagi pelatihan ini, Kalau dibuat lagi mungkin bisa karena itu sangat membutuhkan sekali itu buat Aitri saya. akan tetap mendaftar. Iya, saya tetap akan mendaftar. Walaupun diajarkan dari awal. Iya, tetap karena saya juga sudah lupa karena sudah lama ya tidak korek-korek itu lagi. Sudah itu yang namanya teknologi. Jadi kalau kita belajar teknologi kemudian kita berhenti hanya sampai di saat kita belajar itu, nah teknologi itu akan sangat mudah dilupakan. Iya, Jadi sangat mudah kita harus belajar untuk mengupgrade diri. Itu tantangan untuk belajar teknologi. Iya. Kemudian untuk Katri, kira-kira ada berapa persen output yang Katri dapatkan saat workshop ini dilaksanakan? 50% dari 50%? dari workshop yang saya dapatkan itu. Kenapa 50%? Saya dapatkan itu karena mempelajari tentang membuat PPT, desain grafis itu dari cuma sedikit lah. Iya. Ya. Sudah tahu cara setidaknya tahu cara buat kotak, Iya, cara tahu membuat hurufnya. Iya, itu. Jadi 50%. Apa Iya. yang sebenarnya Katri inginkan di situ tapi tidak didapat? Itu cara membuat baliho itu, cara mbak edit itu. Iya, Itu karena sebenarnya workshop itu akan lebih dilebihkan untuk pengetahuannya, cuman karena keterbatasan waktu dan juga sesi-sesinya jadi hanya diajarkan dasar-dasarnya, Ya. tidak sampai ke secara keseluruhan. Tidak sesuai apa yang saya inginkan juga sih. Kemudian kita melihat dari lingkungan SMA Negeri 6 Gorontalo Utara yang kita tahu bahwa TIK ini hanya menjadi mata pelajaran pilihan. Iya. Nah, menurut Kak Tri, worth it nggak kalau misalkan TIK ini hanya menjadi mata pelajaran pilihan dan hanya ada di kelas 10? Kalau menurut saya tidak, karena
pembelajaran TIK itu mesti tidak bisa maksudnya tidak boleh hanya di kelas 10 dan boleh juga di kelas 11, 12. Nantinya kita tidak akan buta yang namanya teknologi. Ya, makanya tidak worth it kalau cuma di kelas 10. Sebenarnya pemerintah mengharapkan bahwa teknologi ini sudah dipelajari lah oleh seluruh anak-anak Indonesia. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Tapi kenyataannya kan masih banyak sekali anak-anak, terutama di sini juga kan, masih di pelosok-pelosok yang belum mengenal yang namanya teknologi. Jadi belum worth it kalau misalkan dikatakan anak-anak Indonesia itu seharusnya sudah paham dengan teknologi. Jadi TIK ini dirasa sangat penting ya. Ya, sangat penting. Sangat penting seharusnya. Apalagi seperti orang di pelosok desa begini. Pelosok desa ya. Bahkan beberapa juga siswa tidak memiliki HP. Iya. Tidak mempunyai laptop. Itu yang disisalkan itu. Jadi, jarang sekali orang itu mau belajar yang namanya itu Word, Excel karena tidak mempunyai itu laptop. Tidak punya fasilitasnya. Kemudian melihat atau berkaca dari kakak-kakak mahasiswa nih, ada nggak yang terlintas di benaknya Tri untuk masuk ke jurusan yang sama dengan kamu? Kalau masuk sih tidak, cuman saya itu ingin belajar lebih dalam lagi soal TIK itu. Ya, kalau masuk sih tidak. Kalau belum terpikir pas saya punya otak. Kalau cuman keinginan untuk belajar TIK, nah itu sangat-sangat terpikir itu kalau pas saya. Karena mau di bidang ilmu apapun kita, yang namanya informatika, yang namanya teknologi itu tetap harus kita pelajari ya, untuk kita ikut serta dalam dunia-dunia berteknologi ya. Oke, kita kembali ke Kak Aldi. Kak Aldi gimana, sehat? Alhamdulillah. Agak Nah, menurut Kak Aldi, bagian paling menarik untuk diajarkan di Photoshop untuk adik-adik? kalau paling menarik itu apa ini? Karya atau apa? Mengajarkan tools-toolsnya yang paling menarik Yang paling menarik itu pen tool. Itu yang paling sulit menurut siswa. Ini yang paling menarik menurut mahasiswanya. Pen tool itu kalau hanya mengajarkan dalam kayaknya untuk workshop Photoshop atau desain grafis itu, untuk khusus pen tool itu harus ada pelatihan sendiri, karena kalau misalnya digabungkan dengan yang lain itu kayaknya tidak cukup. Karena pen tool itu memang satu tools memang harus betul-betul diajarkan dari awal hingga selesai. Kalau kemarin alhamdulillah sih sampai bisa membuat sebuah karya itu Twibbon. Namun untuk untuk bagusnya itu lebih fokus ke pen tool saja. Pentul untuk satu hari latihan. Jadi menurut Kak Aldi bahwa pentul itu memang seharusnya ada pelatihannya khusus ya. Bahkan saya juga sampai sekarang belum bisa menggunakan pentul. Bisa apalagi saya. Kemudian kalau pembuatan teks-teksnya, untuk teksnya oh kalau itu mudah. Cuman sebenarnya dalam desain grafis itu yang paling sulit itu termasuk untuk pemilihan fontnya, warna. Walaupun gampang untuk menggunakan toolsnya, namun untuk membuat sebuah desain itu tanpa memperhatikan font itu acak-acakan sebenarnya. Jadi itu lebih harus sulit. Teknik desain grafis itu seharusnya bukan hanya mengenal tools-toolsnya, tapi bagaimana kita menserasikannya di antara font, warna, bentuk juga. Ada hal lucu tidak yang terjadi saat pelaksanaan itu? Hal lucu lebih ke situ, lebih ke mouse. Mouse-nya sorry sabar, pokoknya sudah tidak apa ya. Orang-orang kan di sini online sebagai hitam begini. Jadi itu yang lebih lucu sih, karena mungkin dari awal baru belajar, baru juga untuk pelatihan komputernya itu hanya dari kelas 10, jadi kayaknya mungkin bisa dikatakan agak kaku. Kemudian kalau yang saya lihat di pelatihan kemarin itu mereka kan belum paham dengan adanya layar-layar. Nah, setelah saya cek ternyata ada yang sudah 20 layarnya, ada yang karena kesalahan ketik, kesalahan klik. Iya, kesalahan klik, utamanya di font. Kalau misalnya di Photoshop itu ketika kita klik, maka itu akan terbaca layar baru. Jadi
kalau tidak memperhatikan layar, hanya perhatikan di dalam kertas itu, ya kita tidak tahu layarnya sudah berapa dan ternyata hanya berapa bentuk yang ada di Photoshop. Jadi kita harus memperhatikan layar juga. Kalau kemarin juga itu banyak yang belum paham tentang layar. Jadi itu ya teman-teman, tantangan-tantangan juga kesulitan-kesulitan yang didapat saat melaksanakan workshop. Dan sebenarnya kalau dipikir workshop ini apa sih? Cuman memberikan pelatihan saja gitu kan. Ternyata ada banyak sekali tantangan-tantangan yang memusingkan di dalamnya gitu. Kemudian dan ternyata kemarin untuk pelatihan itu kan kami fokusnya di workshop untuk Microsoft Office dengan desain grafis. Namun secara tidak langsung, secara bersamaan kita juga mau belajarkan siswa untuk lebih mengenal lagi tentang komputer, dan masalah keyboard, masalah mouse, masalah bagaimana cara mengoperasikan lah, itu lebih ke situ. Outputnya lebih ke situ sih ya. Lebih ke situ. Dan kalau menurut Kak Aldi, kalau misalkan dari pihak sekolah mengundang Kak Aldi lagi untuk melaksanakan pelatihan di sini, apakah Kak Aldi akan bersedia? Bersedia, sangat bersedia. Bersedia diuangkan atau digratiskan? Itu tergantung yang di sana. Tapi kalau untuk sekarang kan waktunya sudah cukup. Karena untuk desain grafis itu sebenarnya mau ditambah waktunya, cuman karena memang waktunya tidak cukup ya sampai situ dulu. Cuma kalau misalnya ke sekolah untuk maunya ada pelatihan lagi ya bisa saja. Masalah uang dan lain sebagainya itu kita bicara belakangan. Kalau untuk Kak Tri ini, kakak mahasiswa yang waktu itu jadi pemateri, asik tidak? Asik. Asiknya itu gimana? Apalagi kalau tipe ahli yang materi asik sekali, karena menjelaskan itu dia rupa marah-marah. Marah-marah tapi bagus ya, lihat dia resah gitu. Melihat guru resah. Menjelaskan, pasti matiin. Agak sulit, bukan sulit menjelaskannya, tapi sulit bagaimana sih cara kita menjelaskan ke siswa yang supaya berbeda-beda pola pikirnya, cara belajarnya berbeda-beda. Itu yang sebenarnya yang lucu. Jadi lucu menurut mereka Pak Aldi, sebenarnya itu sangat menggebu-gebu amarahnya ya. Kemudian apalagi dari situ saya paham bahwa untuk belajar komputer itu tidak lihat dari sudah kelas berapa. Karena kemarin ada juga kelas 11, ada juga kan kelas yang kita ikutkan untuk workshop itu kan kelas 10 dengan kelas 11. Ada yang kelas 11 yang belum tahu sama sekali. Jadi secara tidak langsung kita bisa artikan bahwa untuk belajar komputer itu tidak dilihat dari jenjang kelasnya. Karena walaupun tinggi kelasnya atau sudah kelas atas, tetap saja masih banyak buta-buta tentang itu. Apalagi kelas 12 itu terakhir mereka menggunakan komputer mungkin 2 tahun yang lalu. Waktu mereka kelas 10. Jadi sudah banyak yang lupa-lupa gitu. Kalau kelas dari yang waktu kelas 10 waktu itu kan baru gitu kan, baru belajar, jadi masih ada ingat-ingatnya lah. Apa lagi Mas Tanya? Intinya workshop kemarin itu merupakan tantangan juga untuk kita yang informatika, karena kita belajar dari awal. Kami tahu tentang Microsoft itu, Office dan sebagainya itu, tapi untuk belajarkan atau memahamkan orang itu hanya itu jadi versi tersendiri untuk kita. Jadi itu apalagi merupakan ini pengalaman pertama kita juga ke sekolah-sekolah gitu. Kemudian kalau dari Adik Tri itu sebelumnya sudah pernah ada mahasiswa yang masuk mengajar? Kalau tidak ada. Berarti kami pertama pertama kali. Dan yang terakhir semua tutup. Oke, sampai situ dulu workshop kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasannya yang cukup seru ya, bersama Kak Aldi dan juga Adik Tri yang sangat murah senyum ini. Sampai sini dulu workshop kita, workshop informatics. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.